Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam kepada teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mamono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Raditya Prasetya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Government Influence on Exchange Rate. Yang pertama ada sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar adalah kerangka kebijakan yang mengatur bagaimana nilai tukar suatu mata uang ditentukan dalam hubungannya dengan mata uang lain. Pemerintah suatu negara melalui bank sentral dapat memilih sistem tetap, mengambang, terkelola, atau terpatok tergantung pada tujuan stabilitas ekonomi, perdagangan, dan arus modal. Jadi sistem ini menjadi fondasi penting dalam pengelolaan ekonomi makro karena memengaruhi langsung ekspor impor, investasi asing, dan stabilitas harga. Pemilihan sistem yang tepat disesuaikan dengan struktur ekonomi domestik serta keterbukaan terhadap pasar global agar kebijakan moneter dan fiskal bisa berjalan efektif. Seperti itu. Yang berikutnya ada sistem nilai tukar tetap. Nah, dalam sistem nilai tukar tetap, pemerintah menjaga agar nilai tukar mata uang domestik tidak bergerak jauh dari nilai yang telah ditetapkan melalui intervensi aktif di pasar valuta asing. Nah, jadi sistem ini memberikan kepastian dan stabilitas yang sangat dibutuhkan dalam perdagangan internasional dan investasi, namun membutuhkan cadangan devisa yang besar serta menuntut disiplin ekonomi. Berikutnya ada sistem nilai tukar mengambang bebas. Nah, dalam sistem ini, nilai tukar sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintah. Jadi sistem ini memberikan fleksibilitas penuh terhadap nilai tukar, memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap perubahan ekonomi global dan domestik. Berikutnya ada sistem nilai tukar mengambang terkelola. Sistem ini adalah gabungan antara nilai tukar mengambang dan intervensi pemerintah. Nilai tukar bergerak mengikuti pasar, tetapi bank sentral bisa melakukan intervensi bila dianggap perlu. Jadi sistem ini memberi ruang bagi pasar untuk menyesuaikan nilai tukar secara alami, namun tetap memungkinkan pemerintah meredam gejolak ekstrim. Berikutnya ada sistem nilai tukar terpatok. Nah, mata uang domestik dipatok terhadap mata uang asing tertentu atau sekeranjang mata uang dan akan mengikuti pergerakan nilai tukar mata uang patokan tersebut terhadap mata uang lain. Jadi sistem ini dapat menciptakan stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek yang bisa meningkatkan kepercayaan investor dan memperlancar perdagangan. Yang berikutnya ada dualisasi. Dualisasi adalah ketika suatu negara mengganti mata uang domestiknya dengan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran resmi. Biasanya dilakukan dalam situasi hiperinflasi atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang lokal. Jadi dualisasi ini memberikan stabilitas nilai tukar dan mengurangi inflasi karena mata uang yang digunakan berasal dari negara yang ekonominya lebih kuat, seperti itu. Yang berikutnya ada mata uang tukar Eropa. Mata uang tukar Eropa yaitu euro diperkenalkan untuk menyatukan sistem moneter dan ekonomi negara-negara Uni Eropa agar perdagangan dan investasi lintas negara lebih efisien dan stabil. Jadi penggunaan euro memungkinkan negara-negara di Eropa untuk menghilangkan risiko nilai tukar antar negara, menyederhanakan transaksi keuangan, dan meningkatkan integrasi ekonomi kawasan. Seperti itu.
Yang berikutnya ada kebijakan moneter di zona euro. Kebijakan moneter di zona euro ditentukan oleh Bank Sentral Eropa atau ECB yang menetapkan suku bunga dan mengelola jumlah uang beredar untuk seluruh negara pengguna euro. Jadi negara-negara di zona euro tidak bisa lagi mengatur suku bunga atau melakukan devaluasi mata uang secara mandiri saat mengalami masalah ekonomi. Yang berikutnya ada dampak terhadap perusahaan di zona euro. Dengan satu mata uang, perusahaan di negara-negara zona euro tidak lagi menghadapi risiko kurs dalam perdagangan intra-Eropa, agar bisa menjadi lebih transparan dan transaksi lebih efisien. Jadi hal ini mendorong persaingan antar perusahaan yang segera meningkatkan efisiensi produksi serta memudahkan ekspansi bisnis ke negara anggota lain. Namun tekanan persaingan yang juga meningkat sehingga perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dan efisien agar tetap kompetitif di pasar regional. Berikutnya ada dampak terhadap arus keuangan di zona euro. Penggunaan euro mendorong aliran investasi dan modal antar negara menjadi lebih lancar karena tidak ada lagi risiko fluktuasi nilai tukar antara negara zona euro. Jadi integrasi pasar keuangan menjadi lebih kuat, memungkinkan investor melakukan diversifikasi portofolio dengan lebih mudah. Yang berikutnya ada paparan negara di zona euro. Karena tidak bisa lagi menyesuaikan nilai tukar sendiri, negara anggota zona euro hanya bisa mengandalkan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pajak dan belanja negara untuk mengelola perekonomian. Jadi ketika negara mengalami krisis atau resesi, pilihan kebijakan bisa terbatas dan proses pemulihan bisa berjalan lebih lambat. Yang berikutnya ada dampak krisis di zona euro. Krisis di zona euro, krisis ekonomi di satu negara zona euro seperti yang terjadi di Yunani bisa berdampak ke negara-negara lain karena keterkaitan ekonomi dan keuangan yang tinggi. Jadi satu krisis lokal dapat berubah menjadi krisis regional jika tidak ditangani secara cepat dan kolektif, seperti itu. Yang berikutnya ada dampak terhadap negara yang meninggalkan euro. Jika satu negara memutuskan untuk keluar dari euro, negara tersebut akan kembali menggunakan mata uang nasionalnya dan mengatur nilai tukarnya sendiri. Jadi meskipun memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan nilai tukar dan merespon krisis dengan kebijakan moneter sendiri, proses ini sangat mahal secara ekonomi dan politik. Yang berikutnya ada dampak meninggalkan euro terhadap kondisi zona euro. Keluar atau ancaman keluar dari euro oleh satu negara dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpastian yang meluas ke seluruh kawasan. Jadi jika kekhawatiran bahwa negara lain akan mengikuti bisa memicu peralihan modal dari zona euro secara keseluruhan. Hal ini bisa melemahkan nilai euro, menurunkan harga aset, dan memperburuk kepercayaan investor terhadap stabilitas dan masa depan integrasi ekonomi Eropa. Seperti itu. Yang berikutnya ada intervensi pemerintah. Pemerintah, khususnya Bank Sentral, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar dengan cara melakukan intervensi di pasar valuta asing. Intervensi ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung dan bertujuan untuk mengarahkan atau menstabilkan pergerakan nilai tukar sesuai dengan kebijakan ekonomi nasional.
Jadi intervensi pemerintah bukan hanya soal merespon terhadap fluktuasi nilai tukar, tetapi juga arah strategis untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya saing ekspor, serta mempertahankan kepercayaan pasar terhadap mata uang domestik. Seperti itu. Yang berikutnya ada alasan intervensi pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi untuk melakukan meredam gejolak nilai tukar yang terlalu tajam, menjaga nilai tukar tetap dalam batas tertentu, serta mengatasi gangguan ekonomi jangka pendek seperti krisis likuiditas atau ketidakseimbangan perdagangan. Jadi intervensi diperlukan ketika fluktuasi nilai tukar mulai membahayakan stabilitas ekonomi nasional atau menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Seperti itu. Nah, berikutnya ada intervensi langsung. Nah, intervensi langsung dilakukan dengan cara membeli atau menjual mata uang asing di pasar falas atau oleh bank sentral untuk memengaruhi nilai tukar. Jadi intervensi langsung merupakan cara tercepat untuk memengaruhi nilai tukar, terutama saat ada tekanan besar dalam waktu singkat. Namun efektivitasnya sangat tergantung pada seberapa besar cadangan devisa negara serta kepercayaan pasar terhadap tindakan tersebut. Yang berikutnya ada intervensi tidak langsung. Intervensi tidak langsung dilakukan dengan memengaruhi permintaan dan penawaran mata uang seperti mengubah suku bunga, mengatur arus modal, dan memainkan ekspektasi pasar melalui pernyataan kebijakan. Jadi intervensi tidak langsung lebih halus, tetapi efeknya bisa berjangka panjang dan lebih berkelanjutan. Misalnya, menaikkan suku bunga akan menaikkan investor asing sehingga memperkuat mata uang domestik. Seperti itu. Yang berikutnya ada intervensi sebagai alat kebijakan. Nilai tukar dapat digunakan sebagai alat instrumen kebijakan ekonomi untuk mencapai berbagai tujuan seperti mendorong ekspor, mengendalikan inflasi, atau menstabilkan arus modal. Jadi intervensi terhadap nilai tukar bukan hanya reaksi sesaat terhadap tekanan pasar, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Namun, penggunaan harus cermat karena dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga stabilitas harga. Seperti itu. Berikutnya pengaruh mata uang domestik yang lemah. Melemahnya mata uang domestik membuat harga ekspor menjadi lebih murah dan kompetitif di pasar luar negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor. Namun harga impor menjadi lebih mahal dan bisa menimbulkan inflasi. Jadi mata uang lemah dapat membantu negara meningkatkan produksi dan lapangan kerja, terutama di sektor industri dan pertanian. Tetapi jika pelemahan terlalu dalam atau terjadi terus-menerus, biaya hidup masyarakat bisa meningkat karena barang-barang impor seperti bahan bakar dan bahan baku menjadi lebih mahal. Seperti itu. Yang terakhir ada pengaruh mata uang domestik yang kuat. Mata uang domestik yang kuat membuat barang-barang impor menjadi lebih murah, sehingga bisa menekan inflasi dan meningkatkan daya beli konsumen. Namun harga ekspor menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri dan bisa menurunkan daya saing produk domestik. Jadi penguatan nilai tukar bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen dari tekanan inflasi, terutama saat harga barang global naik. Namun jika penguatan terlalu tinggi atau berlangsung lama, sektor-sektor bisa terpukul dan menyebabkan keterlambatan ekonomi serta meningkatnya pengangguran di sektor industri yang bergantung pada pasar internasional. Seperti itu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.